warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahroji, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 2 Songgom, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 di LPTK UIN Saizu Purwokerto. Pada kesempatan hari ini, Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Negeri 2 Songgom, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 12 AKL 4 dengan materi pokok pernikahan dalam Islam. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Kemarin kalian sudah melaksanakan kegiatan PKL. Bagaimana kegiatan PKL di tempat kalian masing-masing? Apakah membedakan semuanya? Seru. Seru ya? Ya. Sampai kita bisa berkata-kata. Sampai tidak bisa berkata-kata. Iya. Berarti mantap sekali ya. Iya. Oke, anak-anakku, sebelumnya saya mau juga Kusuman Maja, Ada. Alvina Damayanti, Ada Pak. Albun Meilani, Ada. Dwi Himadul Aulia, Ada. Dwi Putri Ramadhani, Eka Sedensi. Semuanya berangkat? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Sebelum kita bertadarus Al-Quran, marilah kita terlebih dahulu bertawassul membaca suratul Al-Fatihah ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tudati wa rifati wa jami'in abadi. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إنا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang pernikahan yang dilarang oleh. Kita telah bersama-sama belajar tentang bagaimana mahram nikah. Ya. Kemarin kita sudah mengetahui siapa-siapa yang boleh dinikah dan siapa-siapa yang tidak boleh dinikah. Kita sudah membahas tentang hikmah daripada pernikahan. Masih ingat ya hikmah daripada pernikahan kemarin yang sudah kita pelajari bersama? Apa saja? Hikmah dari pernikahan yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Tujuan daripada pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, setelah kita mempelajari tentang pernikahan, sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, kita dapat menganalisa dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya adalah setelah kita mempelajari pernikahan ini, maka kita dapat menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Itu adalah beberapa tujuan daripada pembelajaran kita pada pertemuan anak-anak. Pernikahan yang dilarang oleh agama itu, di antaranya yang pertama, ini perhatikan, nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau yang tadi dikenal oleh masyarakat itu adalah kawin kontrak. Oke, jelaskan kawin kontrak itu maksudnya seperti apa? Pernikahan mut'ah yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar atau diniatkan untuk selama-lamanya ya. Artinya itu dijaga batas waktu. Dan ingat, di dalam kita melaksanakan pernikahan, dasar yang paling utama itu ya, yang dipakai adalah saling mencintai. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu harus saling sama-sama cinta dan sama-sama cinta. Tidak boleh ada pernikahan yang dilarang oleh agama juga, yaitu adalah pernikahan orang yang masih dalam masa iddah. Masa iddah itu maksudnya seperti apa? Ya, pernikahan dalam masa iddah yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu dijelaskan. Jadi masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Artinya perempuan yang telah ditinggal oleh suami masa iddah itu 4 bulan 10 hari itu tidak boleh. Itu bagaimana hukum nikah secara online? Mari kita lihat yang kedua bersama-sama.
Keabsahan akad nikah dalam agama Islam tergantung pada syarat dan rukun yang terpenuhi atau tidak. 5 rukun yang wajib terpenuhi adalah adanya calon suami, calon istri, syawat, ijab qabul, wali istri, dan 2 orang saksi. Menurut keputusan Tahfidz Masail PWNU Jawa Timur di kantor Diklat Departemen Agama Surabaya pada 2-3 Juni 2009 Masehi, bahwa hukum akad nikah secara online adalah tidak sah, maka termasuk pula akad nikah via video call juga tidak sah. Ketidakabsahan akad nikah via video call ini karena 2 faktor. 1. Rukun syawat ijab qabul pernikahan yang dilakukan secara video call tergolong syawat kinayah atau tidak jelas. Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan syawat yang sharih atau jelas. Dalam hal ini, pakar fikih Syafi'i kontemporer Al-Habib Zaid bin Semit menegaskan al-furu kinayah fil uqud kal-bai'i was-salami wal-ijarah fayasihhu dhalika biwasitati al-furi. أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح والتلفون كناية. Artinya, telepon menjadi syawat kinayah dalam beberapa akad seperti akad jual beli, akad salam, dan akad sewa. Maka akad-akad tersebut itu sah dilakukan dengan perantara telepon. Adapun akad nikah dengan telepon hukumnya tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan harus ada lafal yang jelas, sedangkan telepon adalah kinayah, mengandung makna 2 atau lafal yang tidak jelas. 2. Majelis akad nikah diselenggarakan dalam satu majelis secara offline yang memungkinkan kedua orang saksi melihat 2 pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta mendengar syawat ijab qabul dari mereka secara langsung. Sebagaimana diketahui, akad nikah disyaratkan harus disaksikan secara langsung oleh 2 orang saksi. Meskipun dalam fikih kontemporer, akad muamalah melalui perantara alat komunikasi modern seperti telegram, fax email, atau internet dapat dinilai sah, tetapi demikian tidak berlaku untuk akad nikah, sebab dalam akad nikah disyaratkan kehadiran 2 saksi secara langsung. Oleh karena itu, keabsahan melakukan transaksi muamalah dengan alat-alat modern tersebut tidak mencakup akad nikah. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam keputusan Majelis Majma' al-Fiqh al-Islami yang berbunyi, "Annal qawa'id as-sabiqah la tashmalu nikah لاشتراط الإشهاد فيه الأضداع يحتاط لها فوق غيرها." Juga ada kasus pernikahan beda agama. Iya, Pak. Silakan ditanyakan. Oke. Ini siapa namanya tadi? Adel. Kamu maju dulu dong, Kak. Saya, Pak. Iya, silakan. Saya menanyakan soal tentang pernikahan beda agama. Semisal kalau bapaknya kan Kristen, terus perempuan itu masuk Islam karena laki-lakinya Islam, calon suaminya Islam. Nah, kan seorang perempuan harus punya wali, sedangkan walinya itu Kristen. Sedangkan walinya bapaknya sendiri itu adalah Kristen. Jadi apakah hukum pernikahannya itu sah atau tidak? Ya, pertanyaan sangat bagus. Jadi gini, pernikahan berbeda keyakinan, berbeda agama, itu jelas tidak boleh. Dalam kasus ini adalah yang jadi wali itu berarti orang tuanya, bapaknya. Iya. Bapaknya itu bukan orang Islam. Ya. Terus dengan perempuannya sudah masuk anaknya sudah masuk Islam. Anaknya sudah masuk Islam Dan akan menikah. Kira-kira bapaknya itu boleh tidak? Menjadi wali. Iya. Jadi
Kalau bapaknya itu istilahnya boleh istilahnya menyetujui untuk menikahkan anaknya, itu kan bisa dipasrahkan kepada hakim. Ya, caranya dia memasrahkannya kepada hakim untuk menikahkan anaknya secara syariat Islam, karena anaknya dia itu sudah masuk Islam, sedangkan orang tuanya itu masih non muslim ya. Boleh, dengan catatan dia memasrahkannya kepada hakim. Nanti biar yang menikahnya itu hakim secara Islam. Oke, apakah jawabannya jelas? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Hukumnya tetap sah, Pak, karena pernikahan itu apa sih ya namanya, dihadiri oleh dua mempelai, sama walinya juga ada, saksinya juga ada. Cuman nanti pas saat anak itu lahir dan besar terus akan menikah, walinya itu nggak bisa dari ayah kandungnya karena tidak diperbolehkan, nggak bisa gitu kalau menurut saya ya. Terus pakainya itu wali hakim, nggak boleh wali dari ayah kandungnya sendiri gitu, Pak. Iya. Itu menurut saya ya, Pak. Masih belajar gitu. Barangkali Bapak bisa membenarkan. Yang lainnya mungkin barangkali ada yang bisa menjawab. Yang lain coba. Mungkin sah sih, Pak, hukumnya di pernikahan itu karena memenuhi syarat dan juga rukunnya. Iya sih. Itu memenuhi rukunnya. Tapi kalau tentang anaknya itu mungkin ada ketika bingung, Pak. Itu yang penting si laki-laki itu bertanggung jawab untuk menikahi. Bagus, semuanya tepuk tangan. Dan yang paling penting, Pak, laki-laki itu yang menghamili perempuan itu. Maksudnya laki-laki itu bukan laki-laki lain. Kan biasanya ada kan yang hamilnya sama ini tapi yang nikahnya sama ini. Nah, gitu ya. Jadi yang penting laki-laki yang menghamilinya itu laki-laki itu. Oke, tepuk tangan. Si cowok yang hamil itu harus benar-benar bertanggung jawab ya. Ketika yang saya tanyakan itu adalah nikahnya sah atau tidak. Ketika menjawab nikahnya sah, ya, nikahnya sah. Karena menurut kalian itu sesuai dengan syarat dan hukumnya. Karena kebetulan mungkin pada saat itu ya berarti si penghulunya itu tidak menanyakan kondisi perempuan sedang hamil atau tidak. Ya, jadi main di nikahannya saja. Tetapi pada dasar hukumnya ya, dasar hukum daripada orang yang hamil itu ya di luar nikah itu tetap menikahnya itu ya itu setelah bayinya lahir. Iya. Jadi tidak boleh menikah ketika dalam keadaan sedang. Jadi nunggu si anak itu lahir dulu baru langsung. Tapi kalau misalnya anaknya ada lahir tapi laki-lakinya itu nggak mau menikah itu gimana? Nggak mau menikahi. Si cowoknya nggak mau nikahi ya. Ya nggak masalah. Terus anaknya? Ya biarin aja, biarin yang mungkin yang ngasuh orang tuanya, berarti kan si ibunya itu sendiri atau yang mengasuh mbaknya itu nggak apa-apa. Kan saya kan Maksudnya ibunya. apa? Maksudnya apa? Iya. Nanti B-nya bin ibunya berarti. B-nya berarti nanti ibunya kalau seperti itu. Ya anak yang hasil daripada hubungan gelap atau hamil di luar nikah itu ya kalau lahir itu nanti walinya itu wali hamil itu kebetulan kalau pas kebetulan wali anaknya itu perempuan itu yang selesai. Tapi kalau laki-laki kan enggak. Kalau pas perempuan nanti walinya wanita. Silakan saya beri waktu selama 15 menit. Nah, Ali tuh main sekali mampir ke rumah Bapak.
bagaimana? Orang-orangnya takut kok sih dia. Iya nih mene oh. Baru ngomong tapi mahal sih Nalin karena putusan itu ada di tanganku ya orang bilang sama saya ya. Waalaikumsalam. Tumben sekali ada apa Nalin kesini. Nalin tumben sekali mampir ke rumah bapak. Kedatangan saya kemari, saya ingin melamar putri Bapak. Apakah putri Bapak sudah mempunyai calon suami? Apa masih sendiri? Satu bulan yang lalu suaminya mengalami kecelakaan dan meninggal. Jadi pada saat ini dia sedang dalam masa iddah dalam Islam itu sekitar 4 bulan 10 hari. Apabila Alif ingin melamar dia menjadi istri Nalin, harus menunggu lumayan lama begitu dari apakah Alif mau menikah dengan dia yang sekarang statusnya sudah tinggal suaminya meninggal. Karena dalam syariat Islam menikah dalam masa iddah itu tidak sah hukumnya. Jadi dia bagaimana Nalin ini mempunyai itikat baik kepada kamu, ingin meminta kamu untuk menjadi istri dia. Bukan waktu yang cukup lama buat sendiri selesaikan apa? Nalin mendengar sendiri jawaban dari dia. Jadi apakah Nalin mau menunggu untuk pengalihan masa iddah? Saya bersedia untuk menunggu dia selesai masa iddah nanti. Dengan saya begitu, saya bisa mengenal lebih baik dia bagaimana. Berarti Nalin mau menerima dia yang sekarang statusnya adalah janda yang ditinggal oleh suaminya. Menurut saya status itu tidak penting karena saya memang benar-benar tulus. Kalau begitu, setelah nanti masa